Pada malam kali ini kita membaca kitab Masailul Ibad di Syekh Imam Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala wa adama naf'a bihi wa bihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Sampai pada makalah yang ketiga, wal maqalatul tsalitsah, makalah yang ketiga. Qala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, berkata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, khalifah yang pertama daripada khalifah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya lucu kalau seandainya khilafah dikatakan sesuatu yang menakutkan, padahal khilafah sudah ada di zaman sebelum zaman kita, bahkan jauh, bahkan dekat dengan masih dekat dengan zaman ketika baginda Rasul masih ada. Setelah wafat Rasulullah terbentuklah khilafah yang pertama kali dipimpin oleh Khalifah Abu Bakar Siddiq. Jadi khilafah itu bagian dari Islam. Jadi kita jangan sampai termakan atau kebawa oleh perkataan yang mengarah kepada khilafah itu radikal, khilafah itu menakutkan, khilafah itu anti Islam. Padahal sebenarnya khilafah itu adalah bagian dari Islam. Mantepin. Jadi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, yang mana perkataan ulama soleh, apalagi seorang sahabat yang sangat dicintai oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah sebuah nasihat buat kita. Kita dapat nasihat perkataan dari guru kita aja, itu menjadikan nasihat buat diri kita. Apalagi ini yang berkata adalah seorang sahabat, yang mana sahabat adalah salah satu kelompok yang sangat dicintai oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apalagi ini adalah imamnya para sahabat, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi dengerin perkataannya beliau nih, Abu Bakar. Dan Abu Bakar, inna iblisa qa'imun amamaka, sesungguhnya iblis selalu berada di depan kalian. Kita disuruh hati-hati, suruh jaga diri kita dari iblis. Kenapa? Karena iblis nggak bakal puas sampai hari kiamat, akan menggoda Bani Adam, keturunan daripada Nabi Adam alaihissalatu wassalam, itu manusia, termasuk kita. Kita diingatkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, hati-hati bahwa iblis tidak akan pernah lemah, tidak akan pernah putus asa sampai manusia itu ikut kepada mereka. Hati-hati makanya. Yaquluka ilal batil, yang mana iblis itu akan selalu menuntun kalian, menjerumuskan kalian kepada kebatilan, sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati. Wa nafsu an yaminik, dan hati-hati di kanan kalian itu nafsu. Apa itu nafsu? Diri. Yang dimaksud nafsu di sini mungkin ammarah bisu, diri yang akan selalu menggiring orang yang demen dengan maksiat agar mereka melakukan maksiat, perbuatan perbuatan jelek. Kanan kita, jadi depan kita iblis, kanan kita nafsu kita, nafsu yang akan membawa seseorang itu kepada perbuatan yang buruk, perbuatan yang jelek. Hati-hati. Diwanti-wanti kita yang membawa sedikit supaya jangan sampai ikut nafsu, jangan ikut iblis. Wal hawa an yasar, hati-hati, manusia ini kan sembarangan kita. Manusia ini hebat, masya Allah, manusia ini makhluk yang sempurna. Makanya sempurna itu apa? Ujiannya banyak. Iblis di depannya, nafsu di kanannya, kiri apa? Ada namanya hawa. Apa itu hawa? Bukan Siti Hawa, pakai H.
pakai hawa. Hawa itu apa? Nafsu, keinginan, hasrat untuk apa? Melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hawa. Makanya kalau nggak kuat-kuat iman, nggak kuat-kuat keyakinan kita kepada Allah, nggak banyak belajar sama orang-orang soleh, nggak sering duduk sama orang-orang soleh, bayangin musuh kita depan kita iblis, kanan kita ada nafsu, jiwa yang menuntun seorang itu, mengajak orang itu berbuat jelek. Hati-hati. Di kiri kita ada hawa, keinginan yang selalu apa? Hasrat yang selalu ingin supaya apa kita itu berbuat salah, supaya kita itu jadi pengikut iblis. Hati-hati, pengikut syaitan. Wa dunya khalfaka, wa dunya min khalfika, dunia ganggu kita juga dari belakang. Kemudian wal a'dha an haulik, anggota tubuh yang ada di diri kita, mata, kepala, ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak sembarangan, nanti apa? Semua akan ditanya. Inna sam'a wal basara wal fuada kana anhu ulaika kan anhu mas'ula. Semuanya itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Anggota tubuh, kuping buat mendengar, ditanya sama Allah dengar apa. Mata yang dikasih sama Allah buat melihat, dipakai buat melihat apa, nanti akan ditanya semuanya. Hati yang Allah berikan kepada kita selalu condong kemana, kebaikan ataupun kepada kejahatan, akan ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Yang amanah semuanya. Kemudian wal jabbar fawqaka, dan di atas kalian ada Tuhan yang maha perkasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ente mau ikutin iblis, ikutin nafsu, hawa, dunia, atau ikut sama Allah Subhanahu wa taala, tinggal ente pilih. Fa iblis laknatullah yad'uka ila tarkid din. Salah satu makhluk yang boleh kita katakan laknat Allah kepadanya adalah iblis. Kalau kita sebagian ulama banyak mengatakan tidak boleh kita melaknat saudara kita selama muslim, hatta kafir nggak boleh. Hatta kafir. Tapi kalau mungkin kafir yang harbi, yang macam-macam mungkin boleh. Tapi sepakat ulama boleh mengatakan laknat kepada iblis. Kenapa? Saking ini iblis ini makhluk yang paling dibenci sama Allah Subhanahu wa taala. Yang mana apa? Dulu iblis pelajaran juga. Makhluk yang tadinya taat kepada Allah, gara-gara apa? Aba wastakbar. Disuruh nyembah, bukan nyembah, disuruh sama Allah sujud. Bukan berarti nyembah, sujud ini apa? Perintah. Allah pengen nguji hamba-hambanya, makhluk-makhluk ini. Ternyata iblis karena kesombongannya tidak mentaati perintah Allah untuk apa? Sujud kepada Adam alaihissalatu wassalam, kesombongannya, sehingga menjadi makhluk yang dibenci, dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Maka makhluk yang boleh dikatakan laknat Allah kepadanya adalah iblis. Jadi jangan sembarangan sama teman sendiri. Dasar apa? Laknat Allah, berhati-hati. Sama muslim nggak boleh melaknat. Hanya di sini apa? Kepada iblis. Sepakat ulama. Ulama bersepakat boleh mengatakan laknat kepada iblis. Adapun pada manusia, apalagi muslim, tidak boleh melaknat. Fa iblisu laknatullah, semoga laknat Allah selalu kepadanya, yad'uka ila tarkid din. Iblis itu yang ada di depan kita, depan manusia, selama kita ada di dunia ini akan selalu mengajak kalian kepada ila tarkid din, untuk meninggalkan agamanya Allah, yaitu agama Islam. Hati-hati. Nanti orang yang amalannya buruk ketika di dunia, ketika mematinya, iblis akan datang di hadapannya,
Ayo keluar dari agama Allah kalau kamu pengen selamat. Hati-hati. Orang yang biasa melakukan maksiat akhir hayatnya tergoda sama iblis, diajak sama iblis, ayo daripada ente mati, padahal yang pasti mati manusia. Daripada ente haus kehausan. Kenapa? Ketika orang mau mati itu apa? Haus merasa. Iblis datang bawa air. Kamu mau apa ya? Saya kasih air nih. Tinggalkan agama Allah. Tinggalkan agama kamu selama ini Islam. Orang yang nggak punya iman, selalu maksiat, dia akan menerima tuh tawaran dari iblis. Akhirnya mati murtad. Naudzubillah su'ul khotimah. Tapi sebaliknya, ketika orang yang hidup di dunia selalu beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, melakukan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan Allah, bersama para ulama, taat dan patuh kepada ulama, orang tua dan lain-lainnya. Masya Allah. Zikirnya, lidahnya selalu basah dengan zikir kepada Allah, istighfar, salawat. Apalagi zaman sekarang lagi corona, banyak yang zikir. Mas Fikri udah pernah bahas. Jangan cuma fokus kepada teman 3 doang dari pemerintah. 3 boleh dari pemerintah, tapi dari agama jangan lupa. Ya kan? 3 dari pemerintah jangan lupa. Kayak menggunakan masker, cuci tangan, menjaga jarak. Boleh, kita nggak boleh lupa. Kita harus jaga deh. Tapi jangan apa? Jangan lupa juga yang lebih utama lagi. Ya kan? 3M dari agama kita. Kemarin menjalankan ibadah, memperbanyak zikir, salawat, istighfar, bersedekah dan lainnya, berbuat baik kepada Allah dan sama manusia. M yang ketiga, M apa? Enggak, 3 yang tadi kan yang dari pemerintah, ini 3 dari agama, menjalankan ibadah dari Allah, ya kan? Memperbanyak zikir, sholawat, sedekah dan lainnya. M yang ketiga banyak apa? Memperbanyak sabar. Sabar ujian sama Allah. Corona ujian bagi yang beriman. Kalau bagi yang kafir, azab siksaan. Ya kan? Sabar. Wasta'inu bisabri wassalah, kata Allah. Banyak minta tolong sama Allah, memperbanyak. Allah suruh wasta'inu, kalau kalian minta tolong sama Allah, jangan sama yang lainnya. Dengan apa? Bisabri, banyak sabar. Maksud sabar apa? Biar kata diuji sama Allah, ada corona, nggak ada corona, ada masalah, nggak ada masalah, tetap ibadah sama Allah, itu namanya sabar. Jangan baru diuji corona, baru diuji sama corona, nggak sholat Jumatan. Oh, nggak boleh di masjid, nggak boleh ngadain Jumatan misalnya. Bisa buat Jumatan sendiri, atau minimal zuhur kalau memang ditutup. Jangan alhamdulillah masjid ditutup nggak ada Jumatan, di malah temen enak tidur. Biasa kan Jumatan orang yang nggak beriman gitu, orang fasik begitu. Diuji sama Allah. Bini apa? Bini ngomel-ngomel misalnya, nggak sabar, cerai misalnya, sabar terus aja. Diuji sama Allah apapun apa? Tetap sholat, tetap ibadah, tetap zikir, tetap menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Baru misalnya di PHK, masuk ke, bukannya ke masjid, masuk ke tempat hiburan malam misalnya, diskotik, mabok, naudzubillah, malah nambah masalah kayak gitu. Akhirnya pulang-pulang apa bunuh diri, banyak kayak gitu. Minuman keras, hati-hati. Kemudian belum lagi perempuan, main perempuan, gara-gara apa? Ini larinya ke perempuan, hati-hati, naudzubillah. Hati-hati itu. Nanti iblis akan selalu mengajak, bukan akan. Selama kita hidup di dunia ini apa? Pasti iblis nggak bakal diem menggoda kita manusia beserta pasukannya tuh, syaitan dan lain-lainnya. Untuk apa? Supaya manusia meninggalkan agamanya. Naudzubillah. Wan nafsu tad'uka ilal maksiyah. Dan tadi nafsu yang ada di kanan tuh akan selalu mengajak pada seorang untuk melakukan apa? Maksiat, melanggar perintah Allah. Tadi zina,
minuman keras, berjudi. Sekarang hati-hati tuh, ya. Di internet judi bola, hati-hati, jangan. Ya. Nonton bola, nonton aja udah. Nggak usah ikut-ikut apa itu pasang-pasang yang menang siapa, hati-hati. Menonton nggak apa-apa, nonton silakan, nggak apa-apa. Jangan ikut-ikutan, kan sekarang banyak tuh tawarin, kita klik aja tuh judi. Apalagi mohon maaf nih yang game-game, ya, bisa jadi itu judi. Ya, kita kan pakai internet, kita bayarkan tuh di internet, ya kan, ntar kita dapat misalnya dapat hadiah, ya, dan hati-hati bisa jadi judi, ya. Jadi itu diharamkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Belum lagi riba, ya, bank keliling tuh nawarin pinjaman, ya, 1 juta balikin 2 juta, 3 juta, gitu. Orang banyak apa karena udah mendesak, ya kan. Memang kebutuhan, banyak orang yang di PHK, ada yang setengah gajinya ujian, ditawarin duit pinjaman nih, mau diterima, ya, orang butuh 1 juta, balikinnya 2 juta, menjerit, akhirnya apa? Kontrakannya nggak bisa kebayar, motornya tutup, udah hancur hidupnya. Naudzubillah, hati-hati. Ini gara-gara nafsu tuh, selalu ngajak kita kepada berbuat wal hawa yad'uka ila syahawat. Nah, tadi yang kiri kita tuh ada hawa, keinginan apa? Kan selalu apa? Kita itu supaya apa? Keinginan selalu apa? Pengennya berbuat yang melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Syahwat kita ini, tadi daripada ngaji mendingan di rumah nonton TV, mendingan nongkrong, hati-hati. Atau bahkan apa yang hadir juga hati-hati, jangan apa? Jangan ngobrol, itu syahwat. Guru lagi nerangin, misalnya ngobrol sendirian, bawa pulang nggak bawa, bahkan apa? Bawa catatan. Ustaz Fikri selalu wanti-wanti, terutama anak muda nih apa? Bawa catatan ringan, buku enteng nggak nyampe sekilo, tas aja masih beratan tas sama buku, ya kan? Tas ke bawah nggak ada isi, masukin aja buku sekalian. Cuman HP doang, daripada cuman HP doang sama cesan, masukin catatan yang itu aja, catatan apa yang ringan tuh, ya kan? Yang notebook yang kecil, bukan misalnya yang segini apa? Kertas kalau enggak deh, sama pulpen ringan nggak? Enteng deh. Kita bisa bawa kemana-mana, HP lebih berat, setengah kilo ada nih kurang lebih misalnya, bisa ke bawah sama cesan. Masa cuman apa kertas doang? Catatan kecil misalnya, supaya pulang kita dapat ilmu, catat. Oh iya, tadi iblis itu apa ya, akan selalu menggoda kita. Depan ada nafsu musuh kita, di kanan ada hawa, akan menjerumuskan kita untuk selalu berbuat yang, kenapa? Karena surga itu emang diliputin sama mahjubun, apa? Diliputin sama sesuatu yang bil makruhat, yang enggak enak-enak biasanya. Fafatul jannah bil makari. Surga itu apa? Diliputin sama sesuatu yang enggak enak, sesuai nafsu kita. Enggak mood ngaji. Jalan apalagi jauh. Sebaliknya hufatin nar bisyahawat, yang enak-enak. Ya kan? Zina apa? Enak, ya kan? 100 tinggalin udah. Sekarang apa? Perempuan-perempuan itu 100.000 mau deh, udah tinggalin. Ya kan, daripada punya, orang pikirnya begitu, daripada punya istri beban, ya kan, ada yang punya pikiran begitu tuh, sebulan harus ngasih nafkah bisa jutaan, mendingan gua apa, kalau mau gitu tinggal bayar aja 100, ada malah yang gratis tinggal. Nauzubillah min. Yang kemudian berikutnya, wad dunya tad'uka ila ikhtiyariha. Dunia tadi yang ada di belakang nih, kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dia akan selalu menarik seseorang itu apa? Supaya lebih milih dunia daripada akhirat. Tadi nongkrong dunia tuh lebih milih, gimana supaya orang tuh lebih demen nongkrong daripada duduk di majelis taklim, ya kan? Kemudian apa yang ada di majelis taklim, gimana supaya narik orang apa? Nggak dengerin ustadznya, nggak dengerin gurunya tuh, ya kan? Mendingan apa, main HP misalnya, ngobrol, hati-hati, sama. Daripada apa? Daripada dengerin nasihat dari guru, dengerin Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi sama aja, yang di luar majlis digoda, yang di dalam majlis juga selalu digoda, hati-hati. Tadi sama syahwat, sama juga sama dunia.
Kemudian wal a'dha tad'uka ila dzunub. Tadi anggota tubuh kita ini apa? Akan selalu apa? Menggiring kita itu apa? Supaya dibawa untuk berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuping kalau udah dengar gosip, ya, lebih apa? Lebih betah ketimbang dengerin nasihat. Kemarin yang kata nusuk Ali Jabir, katanya polisi apa? Dia apa? Panas dengerin nasihat. Nauzubillah. Hati-hati kalau orang udah kayak gitu gimana itu? Makanya tolong pemuda-pemuda siap nih nanti. Banyak bukan satu. Itu contoh satu orang daripada orang yang demen nasihat. Di kampung kita ada gak? Ada. Teman belum berani aja dia nusuk ustadz. Nauzubillah min dzalik. Makanya pemuda siap yang hadir. Ya, tapi insya Allah nggak bakal berani kalau di sini. Ya, badannya gede-gede tuh sultan, masya Allah. Ya. Amin ya robbal. Insya Allah kalau Jakarta aman. Tapi tetap waspada. Ya. Kemudian wal jabbar, Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa, yad'uka ilal jannah wal maghfirah. Jadi Allah akan selalu mengajak, menyeru kepada kita untuk apa? Ayo ke surga. Ayo mengharapkan apa? Maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu. Ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannah wal maghfirah. Mereka orang kafir, iblis, hawa nafsu, syahwat tadi. Kemudian dunia yad'una ilan nar. Mereka akan selalu mengajak kepada nerakanya Allah. Wallahu yad'u ilal jannah, dan tenang ada Allah. Selama hati kita ada Allah, kita yakin ada Allah, dan kita lebih milih Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan mendapatkan ampunan dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.